Oke, untuk Kadek Gita Damayanti ada kartu 4, Jack, ya, bentar ya. Oke, kartu 4, Jack 8 9. Oke, ini ada satu lagi. 4 8 4 5 Jack 8 9 ya. Oke. Oke. Kita akan lihat dulu ya Kadek Gita Damayanti. Oke. Untuk Kadek Gita Damayanti di Kota Denpasar, ini kalau saya lihat ya. Bentar ya. Untuk mengenai keuangan kamu ke depannya di sini, memang kalau dilihat sih memang ada yang menutupi, tapi kamu masih bisa ya, ada yang membantu kamu dalam rezeki makan, ya. Ada juga yang membantu kamu sedikit demi sedikit pokok permasalahan kamu ya. Cuma di sini yang saya lihat kamu harus banyak bersabar ya. Kamu harus bisa lebih kuat dari biasanya, karena memang ada seorang laki-laki yang memang tidak suka dengan diri kamu, ingin supaya selalu memantau kamu supaya kamu tuh hidup kamu biasa-biasa aja ataupun tidak ada sebuah perkembangan. Ya. Untuk Kadek Gita Damayanti di sini kalau saya lihat ada seorang laki-laki ya. Ini memang dia menyukai kamu, tetapi dia rasanya tidak bisa memiliki kamu ya. Karena dia ada rasa suka sama kamu, ada seorang laki-laki ya. Makanya di sini kalau saya lihat dia membentengi kamu, sengaja untuk menghalangi rezeki kamu ya. Membentengi kamu maksudnya istilahnya menyuruh meminta dari pemain spiritual supaya kamu itu tidak bisa mendapat sebuah rasa kemajuan, perkembangan dalam hidup kamu. Di sini yang saya lihat memang banyak terjadi dalam hidup kamu, tetapi kamu masih bisa melewatinya. Kamu ada dewa penolong yang bisa membantu kamu, terutama di sini yang saya lihat kayaknya kamu lebih dekatnya sama saudara kamu sendiri ya. Karena saudara kamu sendiri selama ini yang masih bisa belajar, yang masih bisa membantu kamu dari keuangan ya, dan bahkan dari rezeki pun kebanyakan rezeki makan ya. Nah, di sini kalau untuk kamu keuangan kamu di sini kamu banyaklah berhemat dan banyaklah menabung ya, karena memang ya kebanyakan kalau udah dikasih gangguan memang kurang bisa berpikir lebih jernih ataupun berpikir lebih fokus ya. Dari segi pekerjaan ya, kamu bekerja ya hanya begitu-begitu saja, tapi di sini yang saya lihat kamu harus bisa dibersihkan karena rasa ambisi ya, jiwa kamu banyak terjadi dalam hidup kamu. Jadi di sini yang kamu rasakan di sini ada banyak perubahan dalam hidup kamu. Ya, jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak berdoa dan sembahyang. Kalau kamu mau saya bantu, pembersihan buka aura cakra itu yang paling penting, karena 3 jiwa kamu ditarik. Ya, yang pertama ada rasa ambisi kamu, yang kedua ada rasa ambisi dan rasa semangat, yang kedua rezeki kamu, yang ketiga ini adalah yang mau bekerja. Karena untuk saat ini yang saya lihat kamu agak sangat susah untuk bisa mendapatkan sebuah hal yang baik. Jadi lingkungan sekitar kamu di sini kurang memadai, kurang mendukung kamu. Ya. Jadi di sini untuk kamu Kadek Gita Damayanti, kamu pernah bertanya dalam hati kamu, kehidupan kamu mau sampai kapan? Kamu sering dibantu sama saudara kamu, ya. Cuma di sini kalau kamu sudah masuk ke dalam live streaming saya, kamu secepatnya buka aura cakra dengan saya. 3 jiwa kamu sudah ditarik. Nanti ini seorang laki-laki yang menyukai kamu nanti akan saya bereskan, ya. Nanti akan saya bantu supaya dia tidak mengerjai kamu lagi, ya. Karena selama ini dia sudah terlalu lama mengerjai kamu, ya. Jadi tidak bisa memiliki kamu, jadi dia membuat kehidupan kamu ya seperti ini, ya. Jadi percaya atau tidak, kamu bisa merasakan sendiri, ya. Kamu bisa mencatat nomor WA saya untuk berkonsultasi, ya. Karena di sini mau nggak mau kamu harus pembersihan buka aura cakra.
Karena di sini pembersihan buka aura cakra ya. Ini semua berhubungan dengan ilmu-ilmu pesugihan. Jadi ya kalau kamu sudah seperti itu, ada pokok permasalahan seperti itu, kamu sudah seharusnya untuk pembukaan buka aura cakra. Karena mau nggak mau kamu sudah harus buka aura cakra ya. Karena ini semua berhubungan dengan ilmu pesugihan. Jadi kalau kamu mau saya bantu, kamu bisa hidup kembali normal ya. Ada juga magic pass untuk kelancaran rezeki kamu ya, kalau kamu mau saya bantu ya. Oke. Suryawati ada, Suryawati. Suryawati cuma satu gift ya. Kalau ke tempat praktek suhu, kalau ke tempat praktek saya, kamu ada pertanyaan apa? Kamu konsultasi dulu dengan saya ya. Karena saya tidak sembarangan untuk orang datang ke rumah saya. Ya. Kalau kamu ada konsultasi dengan saya, kamu ada masalah apa? Konsultasi dulu ke nomor WA saya. Baru kalau misalnya ada hal yang penting, baru saya terima telepon Anda. Baru nanti kalau saya ada petunjuk dari para dewa-dewi, saya baru meminta kamu untuk datang ke rumah saya. Kalau tidak, hanya konsultasi dari nomor WA. Ya. Buka praktek saya di Kota Medan. Ya. Kalau kamu ingin bertemu dengan saya, ya, konsultasi dulu ke nomor WA saya. Ya, arahan petunjuk dari saya, baru kalian datang. Kalau enggak, jangan. Saya tidak menerima tamu sembarangan. Oke, Suryawati ada, Suryawati. Jadi kalau beliau amukun, iya siap bos. Oke, untuk Suryawati ada, Suryawati. Suryawati nggak ada ya, Suryawati. Ramasinta ada, Ramasinta. Hah? Suryawati, kamu cuma kirimkan satu gift. Saya butuh 5. Udah pernah ke tempat suhu? Ya, bagus. Oke. Suryawati, kamu kirimkan 4 gift lagi. Rahmasinta dan Rahmasinta. Rahmasinta gak ada ya? Abi A mana Abi A? Abi mana Abi? Yang ingin berkonsultasi bisa kirimkan 5 gift ya, jangan 1 gift. 5 gift, terserah giftnya apa, yang penting 5 gift ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, begini Wak Uwa. Tunggu sebentar ya. Emang aja. Abi Asarita ya. Pakai nomor ya? Oke, siapa lagi mau kirimkan gift sebelum saya lanjutkan? Yang ingin berkonsultasi pertanyaan satu saja ya, konsultasi 5 gift. Ya, giftnya terserah mau apa, yang penting 5 gift. Nanti akan saya catat namanya yang sudah kirimkan 5 gift, nanti akan saya bacakan menurut nomor urutan giliran. Ya.
Oke, Abi Atarita di kota Jakarta. Ya, bikin ya. Oke, Abi Atarita di kota Jakarta. Ada kartu Jack, As, Jack, 10, Queen. Oke. Aba Atarita. Oke. Untuk Aba Atarita, di sini untuk mengenai rezeki kamu tidak bisa tidak bisa menabung, tidak bisa menyimpan uang. Kamu ada saja pengeluaran kamu. Kamu orangnya royal dan kamu orangnya suka membelanjakan sesuatu. Ya, kamu di sini, kamu ada doa juga di dalam jiwa kamu, ya, dan itulah yang menekan kamu selalu ingin membelanjakan uang, ya. Kamu enggan untuk bisa menyimpan uang. Ketika kamu menyimpan uang, berapa banyak pun habis, ya. Abi Atarita, kamu orangnya suka have fun, ya, dan kamu di sini, maaf cakap kata, pemikiran kamu masih belum dewasa, ya. Meskipun tahun kelahiran kamu udah mau menginjak usia 30 tahun, tapi pemikiran kamu hanya begitu-gitu saja, ya. Di sini untuk Abi Atarita, kamu orangnya jangan terlalu memaksakan kehendak, ya. Jiwa kamu dengan kamu orangnya sangat cukup berbeda sekali. Jiwa kamu kepribadiannya bagus, oke, tapi kamu orangnya nggak bagus, ya. Jadi kamu harus bisa sinkronisasi hati jiwa kamu dengan orangnya, ya. Di sini untuk mengenai keuangan kamu harus sadar, ya, bahwa berapapun yang ada di dompet, pegangan, kamu harus bisa sadar diri bahwa uang itu harusnya memakai dengan pemakaian yang baik. Terus yang kedua, untuk mengenai jodoh kamu ke depannya, memang kamu ada 2 orang yang suka sama kamu, tapi tak kesampaian, karena kamu ada yang menutupi kamu. Ya, kamu ada 2 orang nih. Nah, ini 2 kartu. Ya, ini ada dua laki-laki suka sama kamu. Tapi kamu biasa-biasa aja. Ini kalau saya lihat, kamu pun tahu mereka suka sama kamu. Tapi kamu anggapannya beda sama mereka. Kenapa? Kamu tuh ada gangguan kayak mistis. Pertama, ketika ada cowok lain menyukai kamu tolak mentah. Dan ketika kamu menyukai lelaki lain, lelaki itu nggak mau sama kamu. Jadi bertolak belakang. Lelaki suka kamu nggak suka. Kamu suka lelaki lain, lelaki itu nggak suka sama kamu. Di sini, di dalam cerminan jiwa kamu, itu terkunci, tertutup. Jadi orang lain melihat kamu, bahkan sebaliknya, ada tolak bala, ada doa. Jiwa kamu terganggu. Ya, 3 jiwa kamu. Yang satu, aura jodoh kamu. Yang kedua, ambisi semangat kamu. Yang ketiga, ya, ini rezeki kamu. Percaya atau tidak, hidup kamu tak karu-karuan. Kamu lebih sering putus asa, nangis, sedih. Kamu sering ngomong sendiri, seperti orang gila. Ya, karena kamu marah tak karu-karuan. Nah, hidup kamu tak relaksasi, itu yang saya rasakan. Untuk Abi Atarita, sebenarnya kamu sudah dapat jodoh. Sebenarnya kamu udah punya 2 anak. Tapi mau gimana? Ada juga yang memang dulu mantan kekasih kamu yang mengerjai kamu. Makanya hidup kamu susah. Sebenarnya kamu, ya, gak lagi seorang gadis single. Kamu udah berpasangan. Ya. Nah, kalau kamu mau saya bantu, silakan buka aura cakra. Hati jiwa kamu buka.
Pemikiran kamu buka. Ya, jangan hanya dengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena kamu setiap kali kamu berbicara ataupun mendengar orang ngomong, hati jiwa kamu nggak kebuka. Karena memang itu semua gangguan. Itu memang saya tidak bisa menyalahkan kamu karena kamu dikasih gangguan. Contohnya, misalnya, kalau saya marahin kamu, kalau kamu nggak sadar, percuma saja. Karena jiwa kamu yang terganggu. Nah, ya. Untuk kita, kalau ingin bertanya lagi, lanjutkan ke nomor WA saya ya. Yakin bikin harus aja. Oh ya. Ntar ya. Langsung aja, Cek. Kayak gini, Cek. Pantannya kalau udah sama saya, ada kedip lagi. Ntar ya. Nah, jadi di sini untuk Abi Atarita, ini kalau saya lihat ya, kamu di sini kamu banyak gangguan, hidup kamu tak karu-karuan, ya. Jadi apapun yang mau kamu jalani, yang mau kamu sikapi, lebih banyak menjalani jalan buntu. Pemikiran kamu tuh nggak sinkron, hidup kamu tak karu-karuan, kamu lebih suka gelisah. Dan kamu satu-satunya ini sini yang saya lihat ya. Ini jelas sekali yang saya lihat ya. Kamu, kalau kamu ketika kamu udah hidup sendiri, kamu berjalan di luar atau kamu ada merasa kesendirian, hidup kamu tuh hampa, itu yang saya lihat. Dan kamu tuh merasa kamu itu yang saya lihat gelisah gundah. Kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu yang saya rasakan. Kamu bekerja dengan orang lain, pemikiran kamu kacau balau. Nah, itulah yang saya rasakan, itu yang saya lihat. Jadi untuk Abi Atarita, ya, segeralah kamu konsultasi dengan saya. Nah, benar kok, iya memang benar. Makanya untuk Abi Atarita, segera konsultasi ke nomor WA saya. Saya kasihan sama kamu, kamu dikerja habis-habisan. Ya, memang di sini kalau saya lihat ya, kalau orang ya menyukai kita, tapi kalau kita menolak mentah-mentah, pasti ujung-ujungnya apa? Nggak seneng dikerjai. Orang zaman sekarang lucu gitu loh, ya. Nah, jadi orang kalau misalnya nggak suka ataupun yang pokoknya yang untuk zaman sekarang kalau ya saya rasakan, ya. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Nah, jadi di sini untuk Abi Atarita, segera langsung ke nomor WA saya ya, nanti akan saya bantu. Untuk inisial A ada, inisial A. Inisial A ada. Kasih aja. Oke, welcome. Abi Atarita segera konsultasi ke nomor WA saya ya. Kamu jangan terlalu berangsur terlalu lama ya. Nanti kamu kasihan loh. Nanti kamu lama-lama kamu bisa kayak seperti orang gila loh. Ya. Nanti kamu di sini nanti kamu nggak ada kehidupan yang bagus gitu. Nanti kamu kayak gitu-gitunya nanti lama-lama kamu bisa jadi orang gila kamu. Kamu jangan terlalu lama ya. Cari konsultasi dengan saya. Kamu mau nggak mau harus buka aura cakra. Itu bukan sebuah pilihan, tapi kamu sudah harus menjalani untuk buka aura cakra. Ini saya udah kasih tahu kamu ya, kamu harus buka aura cakra. Nanti lama-lama kamu nanti bisa jadi pikun. Orang itu, seorang laki-laki yang suka sama kamu tolak mentah, dia merasa tersinggung, makanya dia mau kerja kamu seperti itu. Ya. Oke, itu Angeline. Itu bukan pilihan ya, kamu harus buka aura cakra ya. Segera dibantu. Angeline di kota Batam.
Oke, untuk RC27 nanti akan saya panggil ya. Kamu yang ketujuh, kita baru masuk ke 5. Oke, untuk Angelin di Kota Batam ada kartu 7. Bentar ya. Ini banyak request ini. Saya tulis dulu namanya ya. Oke, Idrus ke-12. Kita baru masuk ke 5 ya. Oke, kartu 7 3 4 5 6. Ya. 7 3 4 5 6. Wah, nomor urutan ini. Oke. Angelin. Oke. Untuk Angelin di Kota Batam, mau tanya percintaan kamu. Di sini ya, kalau saya lihat untuk percintaan kamu nggak bagus ya, banyak desas-desus ya. Meskipun kalau misalnya mau dilangsungkan ke pernikahan agak berat ya. Terus yang kedua, hubungan keluarga dari pihak laki-laki tidak menyukai kamu ya. Banyak pertimbangan, banyak penilaian ya, banyak membandingkan sesuatu. Untuk kamu ya, untuk Angelin, mendingan kamu jangan dengan pacar kamu yang sekarang. Kartu kamu di sini yang saya lihat, hubungan tak akan berujung usai, hubungan tak akan berjalan langgeng. Ya, banyak halangan, banyak hambatan. Ya, kamu percayalah bahwa kamu nanti akan menjadi kehidupan, ya, kamu banyak emosional, marah-marah, dan kamu ujungnya putus. Jika kamu ingin melanjutkan sampai ke pernikahan, mendingan jangan. Nanti kamu udah punya 1 anak, kamu minta cerai. Ya. Dengarkanlah omongan saya, ya. Karena ini pernikahan bukanlah main-main. Ya. Kamu nanti kalau kamu dipaksakan, jangan. Jangankan kamu menikah, kamu pacaran aja pun kamu banyak bentroknya. Jangan. Ya, saya udah kasih tahu, jangan. Karena kamu orangnya keras kepala. Ya. Untuk kau saya ke berapa? Kamu ke 9. Ya. Jadi untuk kamu ya, untuk kamu inisial A ya, jangan keras kepala. Ego kamu jangan terlalu tinggi ya. Kalau gitu jodoh ke depan ada yang lain kok. Untuk kamu, untuk pertanyaan kamu lanjutkan lagi ke nomor WA saya ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ke, nah ini bisa dicatat nomor WA saya jika mau saya bantu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi dengan Ita PS. Ita PS ada, Ita PS. Ita PS. Oke, Lina malam. Ita PS ada. Oke, bisa kirimkan data-datanya. Oke, langsung nggak pakai lama Ita PS. Ayo, Puspitasari, apa yang mau dibacakan? Langsung, cepat, nggak pakai lama. Puspitasari di Kota Indramayu, namanya cantik ya. Hubungan dengan suami Anda. Oke. Aduh, Puspitasari, ini saya udah merasakan auramu sangat gelap sekali. Kamu dikejar habis-habisan. Ini sekolah aja. Oke, Puspitasari di Kota Indramayu. Kalau boleh minta tolong cek kesehatan, boleh kirimkan 5 gift. Siapapun yang ingin bertanya 5 gift.
Ya, gift-nya terserah, yang penting 5 gift ya. Bukan 5 koin, 5 gift ya. Puspitasari ada kartu 8, King 3, Queen 9. Kita akan lihat dulu ya untuk Puspitasari. Oke. Puspitasari di Kota Indramayu untuk kamu hubungan dengan suami kamu ya. Di sini ada seorang perempuan, pihak orang ketiga yang menyukai suami kamu ya. Ini ada sebuah kartu bermaksud untuk menghancurkan dan menghalangi hubungan kalian ya. Istilahnya pelakor ya, ingin supaya suami kamu bersama dengan dia. Ini kalau saya lihat hidup kamu agak resah. Bentar ya. Karena kenapa? Di satu sisi kamu sangat menyayangi suami kamu, tapi di satu sisi kamu dibuat hancur. Ini. Hidup kamu tak karu-karuan. Hidup kamu, sebenarnya kamu sama suami kamu itu masih ada jodoh ya. Cuman karena kamu hadirnya dengan pelakor, makanya kamu sangat susah untuk bisa lebih dekat dengan suami kamu ya. Untuk zaman sekarang, menyukai orang yang sudah berpasangan itu sangat banyak sekali ya. Jadi aneh ya untuk orang zaman sekarang ya. Jadi untuk Puspitasari, kalau kamu mau saya bantu suami kamu, aura kamu harus buka aura cakra. Karena satu jiwanya itu yang sangat tulus dan mencintai Puspitasari, itu ditarik oleh dukun, oleh pemain spiritual. Dia mengikat jiwa suami kamu yang ada rasa sayang sama kamu, itu ditarik. Makanya dia berpaling. Itu pelakor. Ya, dia sangat mencintai, menyukai suami kamu. Dia kalau bisa suami kamu itu milik dia, bukan milik kamu lagi. Gitu. Ya. Ini kalau saya lihat ya, ini sih memang kenakalan dari suami kamu sendiri juga. Ya. Dia deket-deket sama dia, ngomong-ngomong sama dia. Ibarat seperti ini. Anda kan seorang wanita, ya. Kalau misalnya ada seorang laki-laki dekat sama kamu, hati kamu bagaimana? Kamu bisa tahu sendiri. Kalian sama-sama wanita, ya. Kalau ada laki-laki dekat sama kamu, hati jiwa seorang wanita itu seperti gimana? Kalau dideketin, pasti kan udah ada rasa permen manis, permen nano-nano, ya kan? Nah, itulah. Jadi kalau misalnya perempuan sempat dicolek, perempuannya sempat dibuka hati pikirannya, ada rasa suka sama seorang laki-laki itu, maka dia udah mau deket. Istilahnya memberi sebuah harapan, ya kan? Nah, itulah. Nah, jadi ini untuk Puspitasari, kamu seorang wanita, kamu udah tahu. Nah, cuman di sini ya, suami kamu sih sebenarnya sih memang ya kenakalannya itu ya suka menggoda, ya. Cuman yang menggoda ya nggak tahu ya, sampai ke sana ke depannya dia malah menyukai suami kamu. Itu yang saya lihat. Nah, jadi yang saya lihat pelakor kamu tuh lebih maju 3 langkah ke depan. Nah, itulah kenakalan suami kamu. Makanya suami kamu tuh suka goda, suka ngomong bercanda gitulah. Ya. Jadi kalau kamu mau saya bantu suami kamu, silakan buka aura cakra, ya. Karena suami kamu itu jiwa kamu yang jiwa suami yang menyukai, mencintai kamu dengan tulus, itu ditarik oleh dukun. Ya. Kalau kamu mau saya bantu, silakan catat nomor WA saya. Oke. Oke, untuk selanjutnya ASI 27 ada. ASI 27. Sila ya, Cek. Sila ya. ASI 27 ada. ASI 27.
Halo. Oke, ASI 27. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Saya ke WC dulu ya, kebelet ini. Itu tuh hilang aja tuh. Oke, kita lanjutkan lagi dengan ASI 27. Ya, kita akan lihat dulu. Oke, Juni Marita sudah saya tulis yang ke-14 ya. Oke, NC di kota Jakarta. Oke, NC di kota Jakarta. Kamu masih terlalu muda ya, tahun kelahiran 2003 ya. Oke, kartu 9, Jack, 7, ada 9, As ya. 9, Jack, 7, 9, As ya. NC di kota Jakarta. Oke. Untuk NC di kota Jakarta, di sini kalau saya lihat aura kamu sangat gelap, sangat tidak enak sekali dilihat. Aura kamu itu ada satu makhluk pocong, makhluk astral di belakang kamu, ya. Kamu di sini yang saya lihat, kamu kadang juga kamu nggak mau makan, ya. Kamu lebih banyak moodnya, banyak bad moodnya. Mood kamu mau yang baik, mau yang nggak baik itu semua banyak, ya. Untuk NC, ini kalau saya lihat untuk mengenai keuangan kamu biasa-biasa aja, ya. Untuk pekerjaan kamu sendirilah yang ada bermasalah, bukan dari pekerjaan kamu. Dari percintaan kamu di sini kalau saya lihat lebih banyak putus asa, sedih dan kecewa, ya. Yang membuat kamu masalah itu adalah mengenai percintaan kamu. Terus yang kedua, kamu ada dikerja habis-habisan oleh pemain spiritual, oleh benda gaib mistis. Ini satu kartu sudah mengatakan ini semua, ya. Yang menjadi masalah kamu di sini adalah mengenai tentang percintaan kamu, ya. Ini seorang laki-laki, ini ada mengerjai kamu loh, ini mengerjai kamu loh. Nah, ini ada pemain spiritual loh ini loh. Nah, ini cowok ini, ya, dia mendapatkan hati kamu bukan dengan lebih sempurna, ya, dengan cara memikat kamu supaya kamu tuh diikat ke jiwanya, supaya kamu suka sama dia. Makanya hidup kamu nggak karu-karuan, itu yang saya lihat. Hidup kamu sebenarnya biasa-biasa aja, bagus, ya. Cuma karena kamu bertemu dengan seorang laki-laki ini, ya, dia mengikat jiwa kamu dengan dia. Jadi kamu agak terganggu. Keuangan kamu, pekerjaan kamu selalu mikirin dia. Ya, nggak wajar itu kalau yang saya lihat. Ya, biarpun orang itu adalah sejati, ya, biarpun misalnya ini contohnya, biarpun pasangan sejati, ya, itu namanya sejati ya, saling mencintai, saling menyayangi. Kalau udah sayang, udah deket, ya udah,
Nggak mungkin sampai mau makan mikirin dia, mau mandi mikirin dia, mau ke kamar mandi pun mikirin dia, mau tidur pun mikirin dia. Nah, itu namanya cinta ditolak, dukun bertindak. Jadi kamu tuh ya, ini saya kasih tahu ya, saya open book ya, saya buka rahasia ya. Kenapa dia bisa mikirin kamu ya? Jiwa si laki-laki itu, pacar kamu, dia taruh ke dalam jiwa kamu. Dan jiwa kamu dia taruh ke jiwa lelaki itu. Itulah pemain spiritual. Jadi ya, yang kedua, jiwa kamu sama jiwa dia itu diikat jadi satu, ditaruh di satu tempat, botol kendi kek, atau di bawah tanah kek, atau di tempat satu box kecil kek, ya. Jadi untuk NC hanya orang-orang tertentu yang tahu, ya. Jadi di sini untuk NC, hidup kamu tak karu-karuan, hidup kamu nggak nyaman, mikirin dia terus saja, mau makan pun mikirin dia. Kan ada satu lagu ya, entah lagunya apa ya, apa namanya? Ada lagu yang mungkin lagi menghibur diri ya, lagi menghibur diri dengan lagu-lagu ya. Makan sendiri, minum sendiri, makan mikirin dia, kan ada lagu ya, entah lagu apa namanya ya. Nah, jadi untuk NC ini kalau saya lihat tujuannya ya, ini saya lihat ya, jika kamu sudah tahu, kamu sudah sadar ya, cepat-cepatlah kamu berhenti menyukai dia. Karena kenapa? Ya, saya sudah dapat yang ikutin itu bentuknya apa kok? Itu makhluk astral, ya. Nah, jadi untuk kamu NC, ini kalau saya lihat ya, kamu segeralah bangkit, sadar diri, ya. Kamu jangan bersama cowok itu. Kalau kamu nggak bisa lepas dari dia, segera konsultasi dengan saya. Nanti akan saya putuskan. Nanti akan saya tarik kembali jiwa kamu, supaya jiwa orang itu dikembalikan ke tempat dia. Nanti akan saya bereskan, supaya dia nggak mencari kamu lagi. Ini saya kasih tahu ya, saya kasih kamu peringatan ya. Jangan kamu nanti menyalahkan saya ya untuk NC. Jangan sesekali kamu melanjutin hubungan kamu sampai pernikahan. Jika itu terjadi, maka rasa sayang, rasa cinta itu akan pelan-pelan akan hilang. Yang namanya dukun cinta ditolak, dukun bertindak, itu rasa-rasanya itu ya, rasa manisnya itu lama-lama akan hilang. Hanya sekejap saja. Ya, untuk teman-teman yang lainnya juga. Kalau sudah cinta ditolak, dukun bertindak, ya, hati-hati. Jangan sampai kamu melanjuti pernikahan. Kalau enggak, kamu akan kawin cerai, kamu akan ditinggal. Ya, ingat itu baik-baik. Kalau kamu mau saya bantu, silakan. Ya, segeralah konsultasi, jangan tunggu sampai saya selesai live. Nanti akan saya slow respon. Ya, untuk NC, saya kasihan sama kamu. Jangan karena gara-gara dia, ya pacar kamu hidup kamu tak karu-karuan. Ya, jangan sampai kamu jalani kehidupan kamu berantakan gara-gara dia. Ya, dan itu laki-laki itu kalau saya lihat, dia suka main pukul ya, kaki tangan ya, hati-hati kamu. Oke, salam Koko Nispayanti, salam juga. Scorpio dan Scorpio, percaya atau tidak kamu bisa tahu sendiri, ya. Scorpio, ada Scorpio. Scorpio ada, bunga ada, tadi yang gambar bunga ada, Scorpio bunga ada. Yang tadi yang gambar bunga mana ya? Yang ada simbol-simbolnya itu. Ah, ini simbol. Kok ini bunga nih. Kok saya urutan berapa? Oke, kamu silakan kirimkan data-datanya. Ini bunga apa bentuk kupu-kupu itu? Kupu-kupu ya? Kayaknya kupu-kupu ya. Bentuknya kayak bentuk sayap. Oke, Sherly Tiffany. Oke. Tunggu sebentar ya.
Oke, tunggu sebentar ya. Yang sudah kirimkan SMS, WA, saya coba apa ya? Coba balas dulu ya. Bentar ya. Kalau udah kayak gitu kan, permainan udah banyak kan. Kalau oke bolang cuy ya. Oke, saya akan lihat dulu siapa-siapa yang udah kasih gift ya. Coba saya akan lihat dulu. Juni, oke. Oke, bentar ya. Oke, ini saya tulis namanya ya. Ini yang sudah saya tulis, yang udah kirimkan 5 gift. Kita udah masuk ke 9, Sally Tiffany. Ke 10, Siska Aditya. 11, WZY99. Bentar ya. Yang ke-12, Idrus. Yang ke-13, FJ Awang. 14, Juni Marita. 15, Suryanto Yap 1 gift, saya butuh 5. 16, user 27030, cuma 2 gift. 17, Sunardi 2 gift. 18, Nispayati 1 gift. 19, Sirmatir 15 1 gift. Ya. Oke, siapa lagi sebelum saya lanjutkan? Siapa yang mau lagi yang dikirimkan 5 gift? Supaya saya bacakan. Ya, oke, saya lihat dulu ya. Mungkin cek hati sih. Oke, Sally Tiffany ya. Sally Tiffany di Kota Palembang. Ini teman-teman semuanya yang jadi penonton ya. Ini sebenarnya kalian pun sebenarnya pengen buka aura cakra, tapi susah kan? Ini saya kasih tahu ya. Ini kalian yang lagi liatin saya, lagi mengikuti live streaming saya. Hati jiwa kamu sebenarnya pengen buka aura cakra, tapi susah. Kenapa? 1, ada penghalang. 2, ada penghambat. 3, ada doa. Ya. Ini penonton-penonton yang jahil-jahil, yang usil, ya. Ini banyak nih, ada sebagian, ya. Ini yang lagi nonton, lagi baca-baca mantra, ya, supaya kalian tuh nggak mau buka aura cakra. Coba kalian, apa yang kalian rasakan? Pemikiran kalian, hati jiwa kalian, ya, mata kalian, telinga kalian, ya. Kalian ada merasa nggak enak nggak? Kalian ada merasakan supaya ada yang sebagian yang udahlah, saya nggak mau dengar lagi, kita keluar. Ada juga yang dirasakan, kok kayaknya saya nggak bisa ngelihat, tapi saya cuma bisa mendengar. Ada orang yang mendengar saya dengan tutup mata. Ada nggak? Ini saya udah melihat kalian semua penonton. Saya udah lihat macam-macam gaya kalian, saya udah tahu. Ada yang matanya dijampi-jampi, tapi HP-nya diletakkan, tapi dengar saya ngomong. Matanya ditutup. Ada. Ya. Bentar ya. Ada juga yang dia letakin HP-nya di atas meja atau di lantai, tapi dia nggak mau ngelihat saya. Dia nggak tahan, tapi dia mau denger. Ada juga dia pegang HP atau taruh di suatu tempat, ya. Dia cuma mendengar aja. Nah, ada juga yang memang di sini terasa berat. Pengen ikuti live streaming saya tapi berat. Ada juga gitu kan. Ada yang pengen buka aura cakra tapi nggak kesampaian. Kalian pengen dengar saya ngomong tapi kok
beginilah, begitulah, nggak nyaman lah. Ada kan, banyak kan seperti itu kan. Nah, itu makanya saya bisa merasakan ya jiwa-jiwa kalian ya. Banyak yang pengen dengar saya ya. Banyak yang ingin tahu masalah seperti apa, ya kan? Nah, itulah ciri-ciri kalian diganggu, ya. Ini ada sebagian yang ngusil, ya, yang baca-baca mantra, ya. Ada yang tidak mau saya bantu supaya kalian itu hidupnya susah dan menderita dan sengsara. Mereka lebih suka menertawakan kalian. Kalau bisa hidup kalian tuh gitu-gitu aja, ya. Kuatkanlah iman kalian dan iman kalian jangan goyah, ya. Banyak teman-teman, bukan hanya saya aja, banyak yang lain ya, yang bisa kemasukan dewa, ya ada indigo, yang supranatural, yang spiritual, yang bisa membaca tarot, ya, yang yang bisa meramal, lihat feng shui. Itu semua kebanyakan ada orang yang nggak bisa tahan. Karena kenapa? Diganggu dari segi mata, dari segi indera penciuman, dari segi penglihatan, mulut, hati jiwa, itu semua dikasih gangguan loh, dikasih doa loh. Makanya kalian itu kadang, udahlah aku nggak tahan, udah aku keluar aja lah, aku nggak tahan, udahlah, ya kan, ada orang gitu kan, udahlah aku nggak mau ikuti live streaming saya, aku tidur aja lah, pening aku, ada orang gitu kan. Nah itu kalian dibaca doa itu, ya, oke. Kalau kalian ingin kalau kalian udah ikuti live streaming saya, ingin buka aura cakra, segera catat nomor WA saya. Karena aku udah sering banyak yang kurasakan, kalian udah banyak ikuti live streaming saya, tapi pengen buka aura cakra, tapi nggak kesampaian. Kalian punya uang, tapi nggak kesampaian untuk cari saya kan? Nah, bahkan kalian pun juga ada yang nggak ada uang, tapi pengen buka aura cakra, tapi nggak bisa juga, ya kan? Nah, ya oke. Bisa dicatat nomor WA saya ya. Karena saya bisa merasakan, ya, oke. Sherly Tiffany di Kota Palembang, Anda kartu 8, As, Jack 97. Bentar ya. Bukan bon. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mungkin ini Sherly Tiffany udah tunggunya lama ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk Sherly Tiffany di Kota Palembang. Oke, Sherly Tiffany di Kota Palembang. Kamu di sini yang saya lihat, kamu lebih dekat sama orang tua kamu yang mama ya, dari mama ya. Di sini yang saya lihat, untuk saat ini kalau saya lihat, mama kamu lebih memperhatikan kamu, ya. Mama kamu lebih bijak, perhatian sama kamu, membesarkan kamu, ya, daripada papa kamu. Ini kalau saya lihat, untuk mengenai jodoh kamu, ya, sebenarnya kamu ada seorang laki-laki yang menyukai kamu. Ada seorang laki-laki yang menyukai kamu, ya. Jadi ini bagus kok ya. Ini kalau saya di sini kartunya bagus, ya. Kamu bisa jadian dengan cowok ini. Tapi di sini cowok ini dia gelisah, mau nggak ya? Mau sama kamu nggak ya? Ya. Tapi di sini kamu menolak dia. Ada seorang laki-laki yang suka sama kamu, ya. Ini aura jodoh kamu sudah terbuka, ya. Kamu ada ketemu dengan laki-laki, tapi dia merasa ada sedikit janggal gitu ya, aneh. Kamu mau nggak ya sama saya? Kamu mau nggak ya sama saya? Untuk jodoh kamu lebih banyak agak plin-plan. Kamu pengennya wataknya, kepribadiannya tuh beginilah. Nanti kamu ketemu sama dia, nggak cocok lah. Nanti dia beginilah. Ada satu di dalam jiwa kamu. Ada satu di dalam jiwa kamu, ya. Ada sesuatu itu yang membuat kamu tuh pelin-pelan, pemikiran kamu tuh nggak sinkron, ya. Ini kalau saya tarik, saya tarik.
Nanti, tapi pemain spiritual dia taruh lagi. Nah, ya kalau kamu mau saya bantu, ya satu-satunya kamu segera konsultasi. Nanti saya bereskan itu pemain spiritual, dukun. Itu yang mengerjai kamu. Ya, ada seorang laki-laki yang suka sama kamu, tapi kamu udah tolak mentah dia. Nah, jadi dia mengerjai kamu. Nah, jadi sekarang dia ada seorang laki-laki suka sama kamu, tetapi nggak bisa kesampaian karena kamu ada yang menutupi seluruh cakra jiwa kamu. Aura jodoh kamu, jiwa jodoh kamu ditarik, diikat di suatu tempat di pemain spiritual. Makanya kamu sama siapapun nggak bisa langgeng. Kamu mau sama siapapun kamu nggak bisa berhubungan. Ya, kamu lebih sering dikasih nasihat, kamu lebih sering dikasih dukungan, doa, dorongan, ya. Kamu sering dikasih tahu begini-begini dalam berhubungan, tetapi nggak bisa. Ada yang menolak, jiwa kamu ditarik. Nah, kalau kamu mau merit, ya ini bisa, kamu bisa merit muda. Memang kamu nasibnya memang cepat merit. Ya, ada orang juga yang perempuan itu bisa di atas umur 30-an, di atas umur 25, ya. Kalau kamu di sini yang salah kamu bisa. Karena kamu memang sudah ditakdirkan untuk meritnya cepat. Tapi karena kamu di sini kamu dikerjai. Ya, otomatis rezeki kamu pun juga agak menurun. Karena rezeki kamu ada, nasib kehidupan kamu pun juga bagus, kamu nggak susah. Dan setelah kamu sudah menikah dan berkeluarga, kamu udah punya anak. Nanti kalau kamu menikah, kamu udah punya 2 anak. Kamu punya 2 anak saja. Ya. Tapi kalau Tuhan, dia kasih kamu 4 anak. Kamu cuma maunya 2. Ya. Jadi untuk Sally Tiffany, segeralah buka aura cakra, buka aura jodoh. Kalau kamu nggak buka aura cakra, buka aura jodoh, ya, kamu dipaksakan untuk menikah pun nggak akan bisa langgeng. Karena ada sesuatu yang membuat kamu tuh bisa pisah. Ada doa di dalam hati. Ini sudah banyak ya Sal melihat kasus masalah-masalah orang. Baik dari orang Cina, ya, orang Batak, orang Indonesia. Banyak yang saya lihat kawin cerai. Karena ada sesuatu di dalam jiwanya. Satu jodoh, satu cakra jiwa yang ada jodohnya itu ditarik. Biarpun kamu ada uang banyak, ya, kamu buat melangsungkan pernikahan, punya anak 1, cerai, nggak bakal bisa langgeng. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh tanya itu orang yang kemasukan dewa. Tapi beneran ya yang kemasukan dewa ya. Kamu tanya, benar nggak yang saya bilang? Karena kamu di sini, kamu dikasih tahu, kamu nggak mau tahu. Itu yang saya lihat. Makanya kan saya bisa bilang seperti itu. Saya bisa merasakan jiwa orang loh. Jiwa orang itu bisa menerima saya atau tidak dalam berbicara. Nah, jadi untuk Sally Tiffany, hati-hati ya. Kalau kamu ingin secepatnya menikah, buka aura cakra, buka aura jodoh. Nanti akan saya bantu. Nanti akan saya tarik kembali cakra jiwa kamu yang ada jodohnya. Nanti akan saya doakan supaya kamu secepatnya merit. Karena memang kamu punya nasib kehidupan yang memang secepatnya merit. Ya. Oke? Segera konsultasi ya. Oke, welcome. Siska Aditya, welcome. Siska Aditya mana? Siska Aditya, berapa koin? 5 gift, ya. 5 gift bukan koin, 5 gift. Terserah mau giftnya apa, yang penting 5 gift. Oke, Siska Aditya dah, Siska Aditya. Siska Aditya nggak ada ya? WZY99 ada? Siska Aditya. Oke.
Winda Mejiati di kota Jakarta. Kehidupan, ada anak dan suami. Oke. Oke, Winda Mejiati di kota Jakarta. Winda Mejiati. Oke, Winda Mejiati. Ada kartu 5, As, 6, As, Joker. 5, As, 6, As, Joker. Ya, kita akan lihat dulu Winda Mejiati. Oke. Hubungan kamu nggak gitu bagus ya. Ada kuntilanak di dalam rumah kamu. Ya. Ada kuntilanak itu yang selalu mengganggu hubungan kalian, ya. Hubungan kalian yang saya rasakan lebih banyak seperti kekanak-kanakan. Dikit-dikit sensi, emosi, marah-marah, sifatnya tuh kekanak-kanakan. Seperti anak kecil, ya. Kalian di sini hubungan kalian banyak desas-desusnya, banyak halangannya, banyak hambatannya. Ya. Jadi di sini yang saya lihat, kamu gelisah mengenai hubungan kamu. Ini kalau saya lihat, hubungan kamu ke depannya nggak akan berlangsung lama. Ya, karena kamu ada dikasih gangguan pemain spiritual. Ya, ada doa di depan pintu masuk rumah kamu, dan ada sesuatu aura-aura negatif. Itu yang selalu berkecamuk. Emosi kalian itu nggak bisa turun. Ketika kalian udah masuk ke dalam rumah itu, bawaannya hawanya panas, bawaannya maunya marah. Karena ada buku doa di dalam situ, tak kasat mata pemain spiritual yang mengirimkan dengan doa. Dan itu juga ada makhluk astral di situ. Itu yang selalu membuat kalian terpicu dalam sebuah pertengkaran. Ya. Terkadang kalau mau ajak bicara pun susah sekali. Mau ngajak bicara pun juga bisa bertengkar. Ini kalau saya lihat hidup kalian, keluarga kalian di ambang-ambang kehancuran. Ada perceraian. Ya. Di sini ya, ini 2 kartu. Masih ada peluang untuk merubah hubungan kalian. Ini 2. Ya. Kalau kamu mau saya bantu, silakan. Karena suami kamu dibantu dikerja habis-habisan. Karena ada orang yang tidak suka dengan kamu. Itu kalau sadar dikasih gambaran sekilas, ada laki-laki yang tidak suka dengan kamu. Kamu orangnya pun juga termasuk orang yang dalam berbicara terlalu lantam ngomongnya. Coba kamu pikir dulu kamu dalam berbicara. Bijak-bijaklah kamu dalam berbicara. Jangan kamu ya, memang kita ngomong, ada kalanya kita kadang kita kan udah kebiasaan ya. Kalau kita ngomong itu, kalau misalnya sedikit-sedikit ada batasan atau kita berbicara dengan lebih lemah lembut, mungkin di sini kayaknya mungkin ada agak lain. Ya. Nah, jadi di sini tenangkan coy. Jadi di sini kalau saya lihat ya, untuk Winda Mejiati, oh di dukun ini. Jadi yang saya lihat, kamu dikejar habis-habisan. Ini aja dukun yang mengerjai saya nih. Nah nih, nah kan. Ini yang mengerjai kamu. Ini dukunnya udah tahu. Saya kasih tahu kamu, dia mengerjai saya ini di tenggorokan supaya saya nggak bisa berbicara. Ya, dukunnya udah tahu. Nah dikatanya apa? Suruh saya jangan ikut campur masalah kamu. Nah, Winda Mejiati, ya kan? Ini kalau saya lihat ya, hidup kamu susah.